Ya, 1760, 1764 berhasil tembus dan kita sedang menyaksikan areal yang sama, 1760. Ya, ini sempat terjadi pullback sampai 1757. Of course, kalau Anda simak di video kemarin, itu sesuai dengan perkiraan dan juga garis trendline atau trendline merah yang sempat kita tandai di grafik A1-nya sudah resmi tembus. Pullback berarti itu diasumsikan penurunan yang cukup normal, sementara di grafik A4-nya kita masih memiliki tugas ataupun ya target dari falling wedge yang belum selesai dan diperkirakan mungkin target yang maksimum itu akan berada di zona 1780 1786. Nah, tapi yang harus diwaspadai itu ada di teritori resisten 1772 1774. Kenapa? Areal ini beberapa waktu silam itu sempat menjadi areal neckline dari pola head and shoulder yang sangat-sangat kuat dan akhirnya barulah dia tembus. Jadi kalau misalkan Anda melihat teritori 1772 1774 harap berhati-hati lebih dulu. Nah, skemanya begini. Untuk satu minggu ke depan, saya memperkirakan kemungkinan kita akan berada pada tembok-tembok yang cukup kencang di teritori yang tadi 1772 74, 1782 86 dan juga of course 1793 96. Nah, lalu kemudian kalau kita korelasikan dengan data ekonomi, maka dalam satu minggu ke depan kita masih akan melihat tantangannya adalah ISM non-manufacturer yang akan dirilis besok, kemudian ada lagi ADP employment yang akan dirilis di hari Rabu, dan of course unemployment rate dan non-farm payroll di hari Jumat. Jadi kalau misalkan kita perhatikan, maka ekspektasi market sangat kuat terhadap taper, di mana hal ini sudah diumumkan oleh Fed di pertemuan sebelumnya terkait dengan hal tersebut akan dilakukan atau diumumkan detailnya di bulan November. Nah, jadi November ini tanggal 2, tanggal 3 November apakah dia akan langsung mengeksekusi atau hanya mengumumkan detail berapa besar angka yang diturunkan. Nah, saya memperkirakan angka non-farm payroll di hari Jumat mendatang itu akan menentukan berapa besar obligasi yang akan dikurangi per bulannya. Kalau misalkan ternyata tidak sesuai dengan harapan, maka kemungkinan kecenderungannya ya bisa dibilang mungkin taper ini kurang menggigit. Kemudian yang paling penting lagi, sampai tanggal 18 Oktober kita masih belum mendengar tentang kesepakatan yang dicapai oleh Kongres atau Senat AS terkait dengan kenaikan plafon utang atau debt ceiling. Nah, kalau ini tidak segera dituntaskan, maka yang dikhawatirkan oleh Janet Yellen, Menteri Keuangan AS, yaitu terkait dengan tsunami ekonomi atau badai ekonomi atau mungkin bencana ekonomi yang akhirnya menggulirkan kepada krisis moneter kembali. Dan kalau ini terbentuk, maka akan sangat sia-sia Fed melakukan taper karena ancamannya sangat serius. Jadi inilah yang Anda harus pahami. Semuanya akan dapat jawabannya kurang lebih dalam 2 minggu ke depan. Berarti non-farm payroll versus debt ceiling. Apa yang akan terjadi? Walaupun mungkin perkiraannya ini adalah tentang drama politik. Bisa saja diketuk dalam detik-detik terakhir bahwasanya Kongres menyepakati untuk menaikkan debt ceiling tersebut. Kalau itu yang terjadi, maka fokus market itu akan kembali kepada non-farm payroll dan juga taper di tanggal 2 atau 3 November. Kita lihat technical view untuk hari ini, bagaimana kondisi dolar dan juga treasury yield, dan juga terkait dengan perkembangan terbaru dari falling wedge. Technical view 4 Oktober 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 4 Oktober 2021 jam 11:35 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan langsung lihat dari DXY dan juga Treasury Yield yang ternyata sesuai dengan perkiraan kita. Di hari Jumat ditutup dengan bearish candle dan pergerakannya kita lihat ternyata memang bergerak sesuai dengan apa yang kita perkirakan. Oke, kita lihat lebih dulu. Di sini adalah grafik DXY dengan daily chart, di mana potensi pergerakan yang nampaknya sampai saat ini dia masih kecenderungannya dalam fase expanding triangle. Oke, bearish candle, ingat yang kemarin saya bilang bahwasanya inilah tentang reversal sign atau sinyal reversal dengan adanya hanging man ya pasca kenaikan 5 hari beruntun atau 4 hari beruntun. Kemudian ini adalah konfirmasinya, artinya hari ini seharusnya akan terjadi kelanjutan untuk pola penurunannya. Nah, kita juga memperkirakan area yang terdekat adalah 93.50-an atau kurang lebih tepatnya ini adalah area tertinggi di tanggal 20 Agustus yang lalu, 93.729 ya. Nah, nantinya kalau misalkan kita perhatikan, kita harus tunggu dulu apakah dia akan membelok atau tidak ya. MACD-nya masih belum ada lengkungan, sementara bagian histogram sudah mulai memudar. Biasanya itu berarti menandakan bullish yang sudah mulai melemah. Tapi kalau kita lihat dari grafik H4-nya,
potensi pergerakannya kurang lebih berada di sisi, ya ini sama dengan apa yang kita perkirakan. Fibonacci retracement 23,6% sudah ditembus, kemudian kita masih mengamati 38,2 50% ataupun 61,8%. Seperti biasa, digabungkan dengan trend line biasanya akan cukup ampuh. Jadi kita akan lihat apakah nantinya setelah dia menyentuh 61,8% di 93,58 itu dia akan terpantul atau dia akan tembus sampai ke teritori berikutnya, ya. Jadi kalau ini support pertama di trend line, maka support kedua dari trend line akan berada 9306. Nah, of course kalau kita perhatikan dari Fibonacci retracement 61,8% itu akan menjadi pamungkas. Kalau dia berhasil tembus di bawah 61,8%, berarti kita asumsikan tren kenaikan memang sudah betul-betul melemah. Ini juga ditandai dengan kondisi dari MACD yang sudah cross di beberapa hari yang lalu. Nah, tapi juga kabar buruknya adalah dia sudah mulai memudar, ya. Sementara kalau kita lihat dari Treasury Yield, justru pergerakan yang kita perkirakan juga sama, ya, turunnya sama, nyaris menyentuh zona support biru yang kita inginkan. Nah, kemudian ini panah hijau kita tunjukkan bahwasanya setelah penurunan kemungkinan dicurigai akan terjadi kenaikan. Nanti kita akan lihat, ya, apakah di sini nantinya dia akan melanjutkan penurunan, berarti membentuk double top, atau memang dia lanjut naik, ya. Yang jelas MACD ini sudah cukup bagus, apalagi kalau misalkan dia menyeberangi atau melewati area zero lines dan juga termasuk dari histogram, berarti itu semakin kuat untuk tren penurunannya. Kalau kita lihat dari grafik daily-nya, ternyata juga mencerminkan hal yang sama, ya. Jadi ekspektasi kita kemarin dari ascending triangle, kemudian dia bullish, kemudian dia ada hanging man, ini mirip dengan dolar, tapi ada like satu candle, ya, untuk dolar, sementara ini sudah mendahului. Nah, kita yang khawatirkan adalah penurunan kemarin kita ekspektasikan kurang lebih sampai teritori ini, ya. Ini dari 1.432 sampai saat ini 1.474, ya. Jadi hati-hati di area ini in case ternyata dia malah rebound. Tapi kalau misalkan selama dia ditutupnya dengan candle merah atau bearish, ya it's okay, berarti kemungkinan masih ada kemungkinan terjadi penurunan lanjutan. Technical view gold 4 Oktober 2021 jam 11.41 waktu Indonesia bagian barat. Oke, kita lihat dari high berada di 1765.50, sementara low 1757.60 dan running price 1761.30. Ini berarti sudah memasuki teritori buy kita, ya, dan kita dalam posisi open buy, ya. Oke, kita coba lihat lebih dulu. Agenda sekarang adalah TP pertama di 1764, itu aja dulu yang terdekat, apakah bisa tercapai apa tidak. Kemudian agenda yang kedua adalah TP keduanya 1773. Oke, saya ingatkan lebih dulu terkait dengan pergerakan market yang ditandai dengan long white candle. Ya, kalau beberapa waktu lalu long black candle, long black candle, long black candle, dan sekarang kita mengarah kepada long white candle. Apakah ini berarti pertanda dia akan membalas 3 atau 4 long black candle sebelumnya, ya, dalam fase penurunan ini, atau memang hanya cukup satu kali. Tapi seperti biasa pula, kalau misalnya kita baik itu long black ataupun long white candle, kita akan menghitung dari zona real body 50%. Kenapa penting? Ini adalah untuk trigger apakah dia memang sudah melemah kembali atau memang ternyata semakin kuat, ya. Jadi kalau misalkan 50% dari real body, karena ini adalah long white candle, berarti kita asumsikan penurunan itu akan diasumsikan normal sebagai pullback. Dan pullbacknya sampai mana? Kalau kita lihat dari candlestick ini di hari Kamis, ya. Di hari Kamis dia ditutup dengan 1756.80, area opennya 1726.70. Kalau kita perhitungkan dibagi dua, maka kita akan mendapatkan teritori 1741.70. Jadi ini teritori tengahnya. Kalau misalkan dia turun pun, ya, saya asumsikan dia masih normal dan masih diasumsikan pullback. Jadi begitu dia misalkan katakanlah hari ini tutup dengan bearish candle, kemudian nantinya akan melanjut penurunan sampai 1741. Nah, di 1741 itu adalah momentum untuk fight back kembali, ya. Jadi bullish masih bisa diasumsikan untuk tetap berada, ya, at least sampai kapan? Sampai teritori support keduanya adalah dari low areal 30 September yaitu di 1722. Jadi selama dia masih bergerak di 1741, 1722, kita asumsikan dia masih dalam normal pullback. Nah, kemudian kalau ternyata dia tembus di final dari low area 1722, barulah kita sebutnya ini sudah habis. Nah, tapi ada PR berikutnya. Setelah long black candle pertama di tanggal 28 September murni itu sudah resmi
ini ditembus, Anda bisa lihat sini areal tertingginya jauh mengalahkan areal ini, maka potensi yang berikutnya adalah low atau areal high dari candlestick 23 September. Itu berarti 1776. Ya, ini berarti ya. Sementara untuk 50%-nya saya rasa ini sudah ditembus karena 50% berarti 1754, itu pun yang kemarin, sudah sejak kemarin, dan otomatis dari bullish candle ini, bullish engulfing atau 3 candle berarti kita sebut morning star ya, tapi yang lebih ideal sepertinya lebih kepada bullish engulfing. Inilah yang bikin saya dilematis. Kenapa? Karena ditutup dengan hanging man. Meskipun real bodinya berwarna putih, tapi ini bisa mengacaukan ya. Tapi untungnya hari ini dia dibuka di atas areal high dari potensi pergerakan yang kemarin, atau lebih tepatnya berada di atas penutupan ya. Penutupan kemarin di hari Jumat 1759, hari ini dibuka di 1763. Nah, sekarang pun 2 poin atau 1 poin lebih tepatnya lebih tinggi dari 2 candle sebelumnya. Tapi kembali lagi, kalaupun turun, kita masih bisa melihat pullback hanya sampai 1741. Nah, kemudian kalau kita lihat dari zona H4, ini falling wedge, kita masih melihatnya berpotensi atau berpeluang untuk kembali terjadi atau melanjutkan kejadiannya ya. Ditambah lagi kalau Anda lihat di sini ada MACD. Sekarang kondisi MACD sudah berada di atas zero lines, berarti areal trend untuk kenaikan itu cukup kuat. Lalu kemudian histogram sudah ada di atas dan ini sudah bergerak beriringan. Jadi kita asumsikan ini akan strong bullish. Nah, kemudian terkait dengan pergerakannya, kemarin dia hampir saja gagal karena dia tertahan di 64, tapi sekarang sudah ada 65, tapi juga hati-hati dengan zona 1768. Dari mana areal tersebut? Ya, kurang lebih. Nah, ini ya, ini sempat terjadi kurang lebih di tanggal ya periode 1 Juli ya. Kisaran 66 sampai 68 itulah resisten. Kemudian target yang terdekat adalah teritori ini ya, teritori ini. Nah, ini berarti mengambil areal 26 Agustus yang lalu di 1779. Tapi saya asumsikan aja 1774, 1779 kurang lebih itu panjang ya, dan itu akan menjadi teritori blokade yang cukup bagus. Jadi kalau misalkan dia sudah mencapai atau mendekati teritori ini, hati-hati. Mungkin saja disinilah nantinya dia akan terjadi rejection ataupun penurunan. Nah, terkait dengan pergerakan atau pola pergerakan di grafik 4 ini, di pola ini saya memang mengharapkan dia akan sideways, tapi selesai lebih dulu sampai zona 1774 at least atau 1772. Jadi kalau itu sudah sampai, ya harus asumsikan nantinya dia akan membentuk areal rising wedge kembali, atau kita asumsikan saja kalau misalkan nanti pun dia koreksi tidak lebih dari zona 1744 1741, persis dengan teritori daily chart di grafik ini ya, 50% real body long white candle. Nah, dengan demikian nantinya ekspektasi saya ada 2. Di sini apakah flat sebagai bullish flag atau nantinya dia bikin rising wedge dulu kemudian turun. Nah, setelah turun selesai baru dia nanti lanjutkan kenaikan, berarti nantinya akan membentuk pola atau dalam wave Elliott ya. Tapi itu nanti kita akan harus memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi dalam 1 minggu ke depan atau kurang lebih dari Senin hingga Jumat ini, semua bisa saja terjadi, baik itu kenaikan atau bahkan kembali turun. Nah, kemudian kalau kita lihat dari grafik H1-nya, yang membuat saya melakukan buy adalah kemarin kita sudah tahu ada areal garis resisten ini dan ternyata berhasil ditembus. Bahkan pagi ini dibantu dengan gap. Nah, biasanya dia akan menutupi gap karena memang jaraknya dekat, dan itu sudah terjadi tadi 1757. Makanya hari ini atau pagi ini kita sudah dalam open buy ya, posisinya sudah open buy. Tinggal TP pertama 1764, ini persis di areal ini. Kemudian ini adalah teritori 6668 dan akhirnya di sini adalah teritori 1779 atau 1783 lebih tepatnya ya, sampai teritori ini ya, mentok ini. Nah, berarti di sini diharapkan polanya bullish flag sebetulnya. Jadi untuk hari ini buy on dip 1758.50 sampai 1760.50, TP pertama 1764.40 atau Anda bisa bulatkan di 1764.00 dan target kedua 1773. Itu mengacu kepada teritori ini. Dan untuk stop lossnya saya gunakan 1752.00. Jadi kalau misalkan dia kembali di bawah ini, lalu kemudian saya masih punya harapan di teritori ini ya. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.